Pizza ekonomis tanpa telur, tanpa margarin. Happy watching. Nah, ini dia sudah jadi pizzanya. Tinggal kita potong. Dede mau? Enak banget nih Dede nih. Dede. Tangannya bersih apa kotor? Bersih. Wow, panas Dek. Enggak. Dimakan di sini dong. Dede dari kapan pengen pizza? Dari tadi malam ya? Tadi malam pengen pizza. Bangun tidur pengen pizza. Siang-siang nanyain pizza. Baru dibikinin sama Umi sekarang ya, maghrib ya. Aduh, maafin ya. Baru dibikinin ya. Emang enak Dek? Panas enggak? Enggak. Jadi suka. Enak banget. Enak apa enak banget? Apa? Enak apa enak banget? Apa? Enak. Enak banget. Kalau bilang enak ntar nggak dibikinin lagi. Tapi kalau bilang enak banget nanti dibikinin lagi. Enak Banget. Oh ya. Baiklah, ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat pizza ekonomis. Jadi mungkin sebagian besar bahan-bahannya udah ada di dapur kita masing-masing ya, karena bahannya sangat simple dan mudah sekali. Pertama di sana kita akan membutuhkan 150 gram terigu protein tinggi atau dari cakra kembar yang sekitar 1 mangkuk ya, 1 mangkuk kecil. Lalu 150 gram terigu protein sedang atau dari segitiga biru, sama ya, 1 mangkok kecil. Lalu itu keju mozzarella, ini khasnya pizza emang keju mozzarella ya, biar lengket-lengket enak gitu. Lalu itu 3/4 sendok teh garam, 2 sendok makan minyak goreng, dan untuk toppingnya kita menggunakan 50 gram keju cheddar. Ini keju yang kemasan kecil ya kita pakai. Lalu 2 buah sosis, 1/4 buah bawang bombay, dan untuk taburannya 1 sendok teh oregano. Dan untuk sausnya kita memakai saus cabai jika ingin pedas. Kalau tidak ingin pedas tidak usah dipakai. Saus tomat dan saus bolognese. Untuk langkah pertama di situ saya sudah memasukkan 2 sendok makan gula pasir, lalu 1 sendok teh permipan dan 200 ml air hangat diaduk. Nah, setelah diaduk merata lalu kita diamkan sampai terlihat busa-busa seperti itu ya, buih-buih seperti itu. Karena kalau ada buih-buihnya ini tandanya raginya aktif dan bisa digunakan. Jadi ini isinya 2 sendok makan gula pasir, 200 ml air, dan 1 sendok teh permipan. Untuk selanjutnya kita akan membuat adonan pizzanya. Pertama siapkan wadahnya, lalu masukkan terigu cakra kembar, terigu segitiga biru, masukkan saja ya semuanya. Lalu masukkan juga garam. Aduh maaf, itu kita pindahkan dulu ya, ini repot banget ya karena tempatnya kecil. Masukkan garam dan masukkan juga larutan permipan dan gula pasir yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita aduk perlahan sampai kalis. Dan jangan lupa juga kita masukkan minyak goreng. Jadi ini tidak menggunakan margarin tapi kita ganti dengan minyak goreng, dan juga tidak menggunakan telur. Karena memang sebenarnya kalau rasanya lebih enak sebenarnya kita menggunakan telur dan margarin ya, tapi ini kan judulnya juga ekonomis ya, jadi tidak menggunakan itu. Nah, ini adonannya sudah kalis. Lihat, adonan kalis itu seperti itu ya. Jadi adonannya bisa dipulung
Kalau sudah tidak lengket di tangan, ini berarti sudah kalis. Lalu kita istirahatkan adonan selama 20 menit. Kita tutup saja dengan kain atau bisa juga ditutup dengan plastik wrapping ya. Tapi di sini saya menggunakan kain karena plastik wrappingnya dicari nggak ada. Nah, ini sudah saya istirahatkan sekitar 20 menit. Nah, adonannya jadi seperti itu. Adonannya kita bagi dua karena ini resep ini untuk 2 pizza ya. Nah, adonannya kita bagi 2 seperti itu. Lalu kita akan mencetaknya. Jadi di sini saya mencetaknya juga tidak menggunakan rolling karena rolling saya juga patah. Jadi bagi yang tidak menggunakan rolling ini bisa kita menggunakan bantuan teflon, tinggal kita bentuk-bentuk saja seperti itu ya. Emang bagusnya sih pakai rolling karena kalau pakai rolling itu hasilnya akan lebih rapi gitu ya. Tapi ini kita menggunakan cara manual dengan menggunakan bantuan teflon. Nah, tinggal digitukan saja ya, pinggir-pinggirnya kita bentuk-bentuk seperti itu, ditekan-tekan saja. Jadi kalau menggunakan teflon ini menurut saya ini lebih gampang ya. Ini bagi bunda-bunda yang tidak mempunyai rolling, ini bisa menjadikan alternatif, kita bentuk-bentuk saja seperti itu. Nggak masalah kalau bentuknya nggak rapi nanti juga karena akan ditutup oleh topping. Nah, setelah terlihat cukup rapi, kita masukkan ke loyang. Nah, seperti itu, loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng terlebih dahulu. Ini juga saya loyangnya tidak mempunyai yang bulat ya, adanya yang loyang persegi seperti ini, ya nggak apa-apa. Memang ekspektasinya bagusnya loyangnya bulat sehingga pas gitu ya, pas dimasukkan ke adonannya. Tapi karena saya tidak punya loyang itu, belum punya ya. Rencananya kalau ada rezeki bolehlah kita beli ya loyang yang berbentuk bulat. Karena pizza ini merupakan salah satu menu favorit keluarga ya. Apalagi semenjak bulan puasa kemarin, kita kalau buka puasa kalau udah ada pizza udah deh wah langsung habis ya, langsung ludes. Karena ini menu favorit anak-anak. Nah, lalu itu saus tomat dan saus bolognese sudah saya campur dan tinggal kita oleskan di atasnya saja. Jadi jangan khawatir jika atasnya tidak rata permukaannya, nggak masalah karena nanti juga akan tertutup oleh topping. Nah, setelah itu kita open dulu selama 10 menit. Ini menggunakan oven tangkring ya, oven biasa. Nah, setelah 10 menit kita taburi dengan mozzarella. Tinggal ditaburkan saja secara merata seperti itu. Nah, setelah mozzarella kita masukkan bawang bombay biar ada wangi, bawang bombay. Ini juga alternatif topping banyak banget ya, bisa menggunakan jamur, bisa menggunakan paprika, bisa menggunakan daging giling. Tapi karena di kulkas cuma ada sosis ya, pakai sosis aja nggak masalah ya. Ini cukup enak juga pakai sosis seperti ini, tinggal ditata saja sosisnya. Nah, bisa juga menggunakan daging giling ayam ya, daging giling sapi kalau ada. Kalau nggak ada nggak masalah, bisa menggunakan jamur kancing. Kalau udah pakai jamur enak banget ya. Tapi di sini kita hanya menggunakan sosis, nggak masalah ya. Lalu kita tutupi lagi dengan mozzarella dan terakhir kita taburi dengan keju cheddar. Oh ya, dan kita taburi juga dengan oregano biar harumnya khas harum pizza ya. Lalu kita open lagi sampai matang. Nah, ini jadi tadi resep yang tadi itu menjadi 2 adonan pizza ya, seperti itu. Nah, ini dia pizza ekonomisnya sudah jadi. Ini enak banget ya. Ya, walaupun tidak begitu gurih kalau memakai margarin ataupun telur, tapi ini menurut saya cukup enak. Dan anak saya pun kalau udah makan pizza ini langsung ludes ya.
Demikian resep pizza ekonomis dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.